Terima kasih udah ngundang saya. Terima kasih kepada semua jajaran Google, teman-teman Unicorn, dan semua teman-teman untuk datang hari ini. Eh, saya sangat excited mengenai program pendidikan teknologi di Indonesia. Excited karena satu, alasan pertama adalah ya itu memang bidang saya sebelumnya. Jadi saya sedikit bias, ya. Itu harus saya akui. Tapi keduanya adalah menurut saya kalau Indonesia ini ingin maju, yaitu memang visinya Pak Presiden untuk kita menjadi SDM yang unggul, kita tidak mungkin bisa melakukannya hanya dengan mengikuti jalur yang sama seperti negara-negara lain. Kita nggak bakal nyampe kalau harus ngikutin 100 tahun, 50 tahun evolusi industri, manufacturing sampai situ nggak akan nyampe kita untuk menjadi SDM. Kita harus melakukannya dengan cara shortcut, yaitu melalui Thank you for inviting me. Thank you digitalisasi, to all the Google melalui ranks, pendidikan Unicorn teknologi. friends, Untuk and apa? all friends who have come today. I am very excited about the technology education program in Indonesia. I'm excited because first, technology education is in my expert, so I'm little biased, I have to admit, but in my opinion, if Indonesia wants a progress, which is indeed the president's vision for us to become a superior human resources, we cannot do it by following the same path as other countries. We won't make it. Even though in the next 100 years and 50 years, the evolution of industry manufacturing, we will not be able to become a new human resource. We have to do it in a shortcut way, namely through digitization and through technology education. Sebenarnya yang pentingnya itu bukan teknologinya ya, dan ini mungkin banyak hal mispersepsi mengenai apa kepentingannya teknologi. Yang lebih penting lagi daripada softwarenya itu adalah bagaimana teknologi itu membentuk manusia. Bagaimana teknologi itu mengenhance kapabilitas semua manusia dalam suatu ekonomi untuk yang tadinya cuma bisa berkarya di level 1 ke 2 menjadi level 5, 6, 7. Skalabilitas yang bisa dikaryakan oleh satu orang individu dengan panduan teknologi, dengan bimbingan teknologi itu dia bisa menjadi multiplier. Dia bisa berdampak 10 kali lipat, lebih efektif, lebih produktif, lebih efisien. Itulah multiplier yang pentingnya teknologi. Kedua, pentingnya teknologi dalam membangun teknologi, cara kita bekerja harus berbeda. Sedang dilakukan pemerintahan Indonesia hari ini adalah perpindahan ke paradigma user-centric. Kepada paradigma di mana kita melayani, bukan hanya mengatur, bukan hanya bikin aturan, tapi melayani. Seperti arahan Pak Presiden, jangan semuanya send aja, tapi deliver. Itu kenyataan outcome. Nah, Actually, the most important thing is not the technology, which may give rise to a lot of misperceptions about the importance of technology. What is even more important than software in the technology is how technology shapes people, how technology takes human capabilities in an economy that previously could only work at lower level becomes a higher level. Scalability that can be done by one individual with technology guidance will be able to multiplayer, where it can have an impact 10 times more effective, more productive, more efficient. That is the multiplayer importance of technology era. Second, the importance of technology in building technology. The way we work must be different. While what the current government is doing is shifting the user-centric program, the user-centric paradigm, where we serve not only to regulate, not only to make rules, but to serve, as the president said, not only send but also deliver. dari situlah That's kepentingan where program ini. Saya ada the beberapa importance hal of yang saya this ingin program minta langsung comes dari Google. from. Pertama, terima kasih banget buat program ini.
permintaan saya beberapa hal. Satu hal adalah tolong Google dan perusahaan-perusahaan lainnya pun tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1 di dunia. Tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1. Lagi jarang-jarang nih ada kabinet yang sangat progresif, yang siap kolaborasi, yang udah mengimplementasi agile system, bahkan OKR pun sudah mulai kita implementasikan. Bagi teman-teman yang nggak tahu OKR itu apa, mohon belajar dari Google. Objectives dan key results. Jarang-jarang ini ada momentum, ada animo. Jadi mohon dari pihak Google tolong bekerja sama sangat intensif dengan pemerintah. Kita komit untuk mendukung 100% ini. Tapi tolong jangan skalanya yang kecil-kecil. Kalau ini 300 anak, coba kita berpikir bersama bagaimana program Bangkit ini bisa untuk 300.000 anak. Ya. Jangan bilang nggak possible dulu, coba kita pikirin gimana over time kita bisa nggak mencapai skala tersebut. Baik dari situ, baik juga program pendidikan di sekolah dan lain-lain. Dan tolong sekarang paradigmanya dengan pemerintah adalah untuk memberitahukan baik komunitas Google maupun para unicorn dan teman-teman di tech startup. Mohon sekarang langsung aja meminta ini loh yang kita butuhkan. Kita butuh ini untuk mencapai angka-angka tinggi itu, ini loh yang kita butuhkan. Mohon paradigmanya diubah. Jangan segan-segan sama pemerintah, jangan malu-malu meminta apa yang sebenarnya dibutuhkan. Ya. Karena di bidang paling tidak di kementerian saya sekarang kita akan merubah paradigmanya menjadi kita adalah bukan regulator tapi kita adalah enabler oleh ekosistem. Mau dunia pendidikan, mau dunia teknologi itu nggak ada bedanya. Organisasi yang paling efektif adalah organisasi yang bisa berinovasi secara otonomos. Dia bisa dengan sendirinya menciptakan suatu karya improvement untuk melakukan tugas-tugas yang kompleksnya. Kalau I have a few things that I would like to request directly from Google. First of all, I want to say thank you for this program. One thing I ask Google is to help Google and other companies to make Indonesia be the #1 priority in the world. Now it is rare for a cabinet that is very progressive and has implemented a program that has been created. So I ask Google to cooperate intensively with the government on this matter. We also have to commit to support this program, but please not on a small scale. We have to be able to think if this awakening program is for 3,000 children, we must be able to think for the program is for 300 children. We must be able to think for 3,000 children. Let's think about it. In revival program and in the field of school education. And now the paradigm with the government is that you can tell the Google community, Google, unicorns and friends of all startups players to ask for immediate needs regarding things that are currently urgently needed to achieve the specific target. Don't be afraid to ask the government for what is really needed. As is the case in my ministry, we will change the paradigm not. Bapak-bapak, ibu-ibu berpikir bahwa teknologi itu kompleks, bayangkan pendidikan seorang murid dari PAUD sampai 21. Gak ada tugas, gak ada problem definition, gak ada engineering yang lebih rumit daripada engineering seorang manusia. Jadi karena kompleksitasnya sangat tinggi, linearitas itu gak bisa menjadi acuan kita. Karena kompleksitasnya tinggi, level inovasi itu korelasinya sangat eksponensial. Jadi semakin kompleks suatu tugas, semakin pentingnya role inovasi di dalam suatu organisasi. Jadinya mau itu tech startup, mau itu unit pendidikan, sekolah, PAUD, universitas sama aja.
potensi organisasi ini untuk berkolaborasi dan berinovasi itu adalah yang terpenting untuk maju ke depan. Karena terus terang kita nggak tahu apa yang akan ada di masa depan. Yang penting adalah adaptabilitas bangsa kita untuk bisa menghadapi dengan karakter yang kuat, dengan keberanian If you yang think that tinggi, technology is dan juga complex, dengan curiosity imagine atau the rasa ingin education tahu of a yang student tinggi, from preschool tentunya to dengan 21. kejujuran. There are Saya no rasa assignments, no problem definition, no engineering that is more complicated than the engineering of a human. So, because the complexity is very high, the linear